Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Eka Budiarti, Husni Zihratun Umniyah, Alvina Nur Azizah, Satya Putri Nur Pratama, Lydia Rumbrapuk, dan Andre Hanajona Pratama. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan substansi makalah beserta memberikan respon berupa ringkasan hasil diskusi di forum Elena. Berikut pemaparannya. Substansi makalah yang pertama yaitu analisis cerpen berjudul Perihal Orang Miskin yang Bahagia karya Agus Nur dengan menggunakan pendekatan struktural. Berikut penjelasannya. Teori pendekatan struktural. Analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, semendetail, dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua anasir dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Salah satu teori struktural yang dikenal dalam dunia sastra adalah teori Robert Stanton. Berikut ini, teori Robert Stanton akan dibahas secara ringkas dengan contoh penerapannya dalam menganalisis sebuah prosa fiksi. Analisis ini akan menggunakan cerpen yang berjudul Perihal Orang Miskin yang Bahagia karya Agus Nur sebagai objeknya. Dalam analisis ini akan dibahas mengenai 3 bagian utama, yakni fakta-fakta cerita, tema, dan sarana-sarana sastra sebagai berikut. Fakta-fakta cerita. Fakta-fakta cerita terdiri dari 3 bagian, alur, karakter, dan latar. Yang pertama, alur. Alur dalam cerpen Perihal Orang Miskin yang Bahagia adalah alur campuran. Alur jenis ini adalah gabungan alur maju dan alur mundur. Penulis awalnya menyajikan ceritanya secara urut dan kemudian pada suatu waktu penulis menceritakan kembali kisah masa lalu atau flashback. Adapun tahapan alur yang ditampakkan dalam cerpen tersebut, yang pertama, bagian pengenalan, menceritakan bagaimana kegembiraan orang miskin yang telah mendapatkan pengakuan resmi sebagai orang miskin dengan mendapatkan kartu tanda miskin dari pemerintah. Bagian konflik, menceritakan kisah perjuangan orang miskin untuk menjadi orang kaya, namun kenyataannya impiannya tidak tercapai. Bagian klimaks, yaitu menceritakan senang dan dukanya menjadi orang miskin yang sejati. Bagian peleraian menceritakan sulitnya saat orang miskin hendak dimakamkan sehingga menjadi bahan olok-olok warga sekitar. Dan bagian penyelesaian menceritakan nasib buruk yang akhirnya menimpa orang miskin tersebut. Yang kedua yaitu karakter. Di dalam cerpen tersebut terdapat 4 karakter. Yang pertama, tokoh orang miskin. Ia berwatak ulet, pekerja keras, dan idealis. Kemudian tokoh istri, ia berwatak tabah. Kemudian tokoh aku. Tokoh aku ini berwatak iri dan suka mengintip. Dan tokoh anak-anak orang miskin, mereka berwatak suka membantu dan berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga, latar. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Pada latar tempat, salah satunya menunjukkan tempat rumah orang miskin. Pada kutipan, diam-diam aku suka mengintip rumah orang miskin itu. Latar waktu, salah satunya menunjukkan waktu sore hari. Pada kutipan, suatu sore aku melihat orang miskin itu menikmati teh pahit bersama istrinya, dan suatu sore yang cerah aku melihat orang miskin itu mengajak anak istrinya pergi berbelanja ke mall. Latar suasana, salah satunya menunjukkan suasana sedih. Pada kutipan, kadang-kadang ketika merasa sedih dan lapar, orang miskin itu suka menghibur diri di depan kaca dengan gerakan-gerakan badut paling lucu yang tak pernah bisa membuatnya tertawa. Selanjutnya, yaitu berkenaan dengan sarana kesastraan. Berikut penjelasannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sarana sastra yang termuat dalam karya tersebut, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan sarana sastra itu. Jadi, sarana-sarana sastra dapat diartikan sebagai metode yang digunakan pengarang dalam memilih dan menyusun detail cerita sehingga tercapailah pola-pola yang bermakna.
Nah, dalam teori struktural, Robert Stanton membagi sarana-sarana sastra menjadi 3 bagian, yakni fakta cerita, sarana-sarana sastra, dan tema cerita. Nah, di dalam sarana-sarana sastra ini terdapat judul, sudut pandang, gaya dan ton, simbolisme, serta ironi. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah judul. Judul selalu relevan dengan karya yang diampunya, sehingga keduanya membentuk satu kesatuan. Judul kerap memiliki tingkatan makna dan banyak pula judul fiksi yang mengandung ilusi. Kemudian yang kedua ada sudut pandang. Dari sisi tujuan, sudut pandang terbagi menjadi 4 tipe utama. Namun perlu diingat bahwa kombinasi dan variasi dari keempat tipe tersebut bisa sangat tidak terbatas. Pada orang pertama utama, sang tokoh utama atau karakter utama bercerita dengan kata-katanya sendiri. Pada orang pertama sampingan, cerita dituturkan oleh satu karakter bukan utama atau sampingan. Pada orang ketiga terbatas tak terbatas, pengarang mengacu pada semua karakter dan memposisikannya sebagai orang ketiga, tetapi hanya menggambarkan apa yang dapat dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu orang karakter saja. Terkadang sudut pandang digambarkan melalui 2 cara, yakni dengan cara subjektif dan objektif. Dapat dikatakan subjektif ketika pengarang secara langsung menilai atau menafsirkan karakter, sedangkan dikatakan objektif apabila pengarang menghindari usaha menampakkan gagasan-gagasan dan emosi-emosi. Nah, sudut pandang yang digunakan pengarang dalam cerpen perihal orang miskin yang bahagia ini adalah sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Sudut pandang orang pertama pelaku sampingan yakni ditandai dengan penggunaan kata aku, tetapi orang pertama tersebut bukan merupakan utama atau bukan merupakan tokoh utama, melainkan tokoh sampingan karena tokoh aku menceritakan tentang tokoh utama. Kemudian yang ketiga ada gaya dan ton. Gaya merupakan cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Misalnya, meskipun ada 2 orang pengarang yang memakai alur, karakter, dan latar yang sama, hasil tulisannya pun akan jauh berbeda. Perbedaan tersebut secara umum terletak pada bahasa yang menyebar dalam berbagai aspek seperti kerumitan, ritme, panjang pendek kalimat, detail, humor, kekonkretan, serta banyaknya imaji dan metafora. Nah, campuran dari berbagai aspek yang sudah saya sebutkan tadi akan menghasilkan gaya. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen perihal orang miskin karya Agus Nur ini adalah lugas, konkret, simpel, dan langsung. Selain itu juga menggunakan kalimat yang pendek dan tidak rumit, sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti. Hal tersebut digambarkan dalam permulaan awal cerita sebagaimana dalam kutipan berikut. Aku sudah resmi jadi orang miskin, katanya sambil memperlihatkan kartu tanda miskin yang baru diperolehnya dari kelurahan. Dari kutipan tersebut, digambarkan dengan jelas bahwa Agus Nur menuliskan gaya bahasa dalam cerpen tersebut bersifat langsung, yang salah satunya ditandai dengan dialog tokoh. Cerpen ini juga tidak didahului pengenalan tokoh, melainkan langsung pada dialog tokoh. Sedangkan ton merupakan sikap emosional pengarang yang ditampilkan dalam cerita. Ton dapat dilihat dalam berbagai wujud, baik yang ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, bagai mimpi, ataupun penuh perasaan. Adapun ton yang ditunjukkan oleh Agus Nur dalam cerpennya yang berjudul Perihal Orang Miskin yang Bahagia adalah ton emosional. Hal tersebut digambarkan oleh pengarang melalui dialog antar tokoh sebagaimana dalam kutipan berikut. Yang pertama, aku selalu iri menyaksikan kebahagiaan mereka. Kemudian yang kedua, dasar orang miskin keparat, begitu sering orang-orang mencibir bila ia lewat. Mau mati saja Pak Inipu. Kemudian yang ketiga, dasarnya dia emang suka menipu kok. Ingat nggak, dulu ia sering keliling minta sumbangan, pura-pura buat bikin masjid, padahal hasilnya ia tilep sendiri.
Yang keempat, simbiolisme, simbol yang dimunculkan dalam cerpen perihal orang miskin yang bahagia, karya Agus Nur, yaitu melalui karakter yang dimunculkan oleh tokoh utama, yaitu orang miskin. Karakter orang miskin menyimbolkan judul dan keseluruhan isi cerita, di mana si orang miskin dalam cerita tersebut merupakan seorang yang ulet dan bekerja keras serta idealis. Namun di sisi lain, ia masih tetap miskin juga. Ia bangga dan bahagia karena status kemiskinannya telah resmi diakui dalam bentuk kartu tanda miskin. Ia selalu bahagia. Yang kelima, ironi. Dalam cerpen perihal orang miskin yang bahagia, karya Agus Nur ditemukan ironi dramatis, yaitu sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diduga sebelumnya, muncul pada harapan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Di mana awalnya orang miskin mengira bahwa jika ia meninggal mungkin akan mendapatkan banyak bantuan dan sumbangan dari orang-orang sekitar. Namun harapan tersebut tidak terjadi, dan yang terjadi adalah di mana saat ia berpura-pura meninggal, justru merepotkan istrinya yang kebingungan harus membelikan kain kafan, batu nisan, dan harus membayar pelunasan kuburan yang akhirnya si orang miskin tersebut memutuskan untuk hidup kembali. Selain itu, ia benci dan diolok-olok oleh orang-orang yang ada di sekitarnya karena ia berpura-pura meninggal agar mendapatkan sumbangan. Setelah bagian fakta-fakta cerita dan sarana kesastraan telah disampaikan, bagian terakhir dari teori dengan pendekatan struktural ini yaitu adalah tema cerita. Berikut penjelasannya. Tema cerita dalam cerita ini adalah kehidupan ekonomi dan kemiskinan. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Aku sedih bukan karena aku miskin. Aku sedih karena banyak sekali orang yang malu mengakui miskin. Kutipan berikutnya, kalau mereka miskin, malah banyak gunanya kan? Biar ada yang terus mendesak-desakan dan saling injak setiap ada pembagian beras dan sumbangan. Berdasarkan kutipan tersebut menggambarkan secara jelas bahwa kehidupan ekonomi orang-orang miskin yang rata-rata malu mengakui dan akan kemiskinannya, serta mereka berdesak-desakan dan saling menginjak saat adanya pembagian beras dan sumbangan. Dengan demikian, fakta-fakta cerita, sarana kesastraan, dan tema cerita yang telah dipaparkan dan disampaikan serta dijelaskan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan. Berikut kesimpulannya. Nah, tiba saatnya pada kesimpulan analisis cerpen perihal orang miskin yang bahagia menggunakan pendekatan struktural. Kesimpulannya, cerpen ini menggambarkan kondisi kemiskinan yang kompleks. Apa arti kompleks? Maksudnya, terdiri dari berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kemudian apa sih tujuan dari pengarang membuat cerpen ini? Nah, karena kita menganalisisnya menggunakan pendekatan struktural, maka dengan ciri khas dapat kita lihat dari ciri sindiran. Maksudnya apa? Pengarang menyampaikan sindiran tentang kondisi kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan paradoks atau parodi yang berupa pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan kenyataan, namun mengandung suatu kebenaran. Nah, adanya sindiran tersebut muncul dikarenakan kemiskinan di Indonesia yang belum kunjung teratasi. Selanjutnya,
atas hasil analisis yang telah kami diskusikan, telah ditemukan representasi yang ditinjau dari 3 aspek. Aspek yang pertama, representasi kemiskinan ditinjau dari aspek ekonomi. Representasi yang kedua, kemiskinan ditinjau dari aspek sosial budaya. Dan aspek yang ketiga, representasi kemiskinan ditinjau dari aspek politik. Nah, demikian tadi kesimpulan dari substansi makalah yang pertama. Selanjutnya, substansi makalah yang kedua, yaitu analisis cerpen sang primadona dengan menggunakan pendekatan mimetik. Berikut penjelasannya. Teori pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik merupakan pendekatan yang mengkaji karya sastra yang berkaitan dengan realitas atau kenyataan. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas. Dalam pendekatan ini, karya sastra merupakan hasil tiruan atau cerminan dari suatu kehidupan. Dalam mengkaji sebuah karya sastra dengan menggunakan pendekatan mimetik, dibutuhkan data-data yang berkaitan dengan realitas kehidupan yang ada dalam karya sastra. Karena pendekatan mimetik menghubungkan karya sastra dengan realitas, maka pada akhirnya muncul anggapan bahwa karya merupakan cerminan dari realitas, sehingga hakikat karya sastra yang bersifat fiktif seringkali dilupakan. Setelah memahami teori mimetik, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai hubungan antara cerpen sang primadona ini dengan dunia nyata. Berikut merupakan pemaparan penjelasannya. Hubungan antara cerpen sang primadona dengan dunia nyata. Cerpen sang primadona sangat erat dengan kehidupan nyata. Pada awal bagian cerita mengisahkan bahwa sang primadona adalah seorang yang berbakat sedari kecil. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan nyata, bahwa keluarga yang berkecukupan mampu menguruskan anak-anak mereka untuk mengikuti les tari, nyanyi, maupun model. Hal ini terdapat dalam kutipan cerpen sebagai berikut. Di sekolah, mulai SD sampai SMA, aku pun alhamdulillah juga disayangi guru-guru dan kawan-kawanku. Apalagi aku sering mewakili sekolah dalam perlombaan-perlombaan dan tidak jarang aku menjadi juara. Ketika di SD, aku pernah menjadi juara 1 lomba menari. Waktu SMP, aku mendapat piala dalam lomba menyanyi. Bahkan ketika SMA, aku pernah menjuarai lomba baca puisi tingkat provinsi. Dengan bakat tersebut, ia berhasil menjadi seorang artis ibu kota yang sangat terkenal dengan segala kemudahan, sehingga ia melupakan pendidikannya. Ia tidak melanjutkan kuliahnya karena dari segi finansial, cerminan tersebut sering terjadi pada kehidupan artis-artis ibu kota yang sudah terlena materi berlimpah, sehingga sering mengesampingkan urusan pendidikan. Hal ini terdapat dalam kutipan sebagai berikut. Aku sudah mampu membeli rumah sendiri yang cukup indah di kawasan elit. Kemana-mana ada mobil yang siap mengantarku. Pendek kata, aku bangga bisa menjadi perempuan yang mandiri, tidak lagi bergantung kepada orang tua. Bahkan kini sedikit banyak aku bisa membantu kehidupan ekonomi mereka di kampung. Kemudian, realitas yang tercermin dalam kehidupan artis adalah kehidupan asli dari artis itu sendiri, terutama kehidupan keluarga, yakni orang tuanya. Bagaimana sikap orang tua yang memiliki anak sebagai seorang artis? Dalam cerpen ini dikisahkan bahwa sang primadona mempunyai seorang ibu yang perhatian. Hal ini sangat erat dengan kehidupan nyata, karena sejatinya orang tua manapun pasti akan selalu memberikan nasihat dan memperhatikan anaknya supaya berada di jalan yang benar. Hal ini terdapat dalam kutipan, "Duk, ibadah itu penting. Bagaimanapun sibukmu, salat jangan kamu abaikan. Sempatkan membaca Quran yang pernah kau pelajari ketika di kampung dulu, agar tidak hilang. Bila kamu mempunyai rezeki lebih, jangan lupa bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim." Dalam kehidupan nyata, tidak selamanya kehidupan selalu berjalan mulus. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Dalam cerpen sang primadona memilih untuk mengikuti
kegiatan keagamaan seperti pengajian. Hal ini sering kita lihat dalam kehidupan artis-artis ibu kota. Tak sedikit artis yang mulai tertarik pada kegiatan keagamaan yang mencerminkan bahwa kegiatan religi sangatlah berpengaruh dalam menghilangkan kejenuhan yang sering melanda para artis. Hal ini terdapat dalam kutipan berikut. Aku menjadi semakin rajin mengikuti pengajian, bukan hanya yang diselenggarakan kawan-kawan artis, tapi juga pengajian-pengajian lain termaksud yang diadakan di RT-ku. Tidak itu saja, aku juga getol membaca buku-buku keagamaan. Berdasarkan pemaparan dan penjelasan sebelumnya, maka dapat diambil sebuah kesimpulan. Berikut penjelasannya. Pada kesimpulan makalah kedua, analisis cerpen sang primadona menggunakan pendekatan mimetik. Dapat disimpulkan yang pertama, pengertian pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik merupakan pendekatan yang mengkaji karya sastra berkaitan dengan realitas atau kenyataan kehidupan. Nah, sesuai dengan hasil analisis cerpen sang primadona karya Ahmad Mustafa Bisri, yakni cerpen ini menggambarkan tentang realitas kehidupan masyarakat dalam unsur meniru, membayangkan hal-hal yang tampak pada dunia nyata. Tentunya sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial yang sedang terjalin di dalam masyarakat. Yang kedua, setelah pengertian ada kajian pendekatan mimetik. Kajian pendekatan mimetik yang terkandung dalam cerpen sang primadona karya Ahmad Mustafa Bisri ini adalah pengarang menggambarkan hal-hal yang berisi tentang curahan isi hati seorang wanita akan kehidupannya yang penuh lika-liku sosial. Maksudnya yang seperti apa? Maksudnya yang berawal dari menjadi anak sekolah yang cerdas, berlanjut menjadi artis terkenal, bahkan hingga menjadi seorang ustazah. Nah, yang ketiga, tujuan dari kajian mimetik ini khususnya bagi para mahasiswa yaitu untuk kebermanfaatan mahasiswa agar mampu mendeskripsikan cara pandang seseorang dalam karya sastra sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat sekitar. Artinya sesuai dengan pendekatan mimetik. Cara yang mendasarinya yaitu dibutuhkan data-data yang berkaitan dengan realitas kehidupan yang ada di dalam karya sastra tersebut, ke dalam masyarakat atau realitas kehidupan sosial. Dua substansi makalah telah disampaikan, dipaparkan, dan dijelaskan secara inti dan rinci. Selanjutnya, yaitu memberi respon berupa ringkasan hasil diskusi di Elena. Yang pertama, forum diskusi kelompok 3, dan yang kedua, forum diskusi kelompok 4. Berikut penjelasannya. Setelah menyimak hasil pemaparan analisis dari kelompok 3 serta turut serta mengikuti diskusi di forum Elena, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 jenis aspek sosial dalam cerpen Perempuan Pala karya Asari sebagai berikut. 1. Penderitaan masyarakat Aceh di zaman penjajahan Belanda. 2. Konflik masyarakat Aceh. 3. Kemerdekaan masyarakat Aceh. 4. Perdamaian masyarakat Aceh.
Fenomena yang terjadi dalam cerpen merupakan cerminan fenomena nyata yang terjadi pada masyarakat Aceh yang dilanda konflik panjang mulai dari penjajahan Belanda sampai zaman Orba. Tokoh malam mengimpikan sebuah perdamaian tercipta di bumi Aceh. Kekerasan dan penindasan berakhir sehingga masyarakat Aceh bisa merasakan perdamaian dan kebebasan, yang akhirnya para laki-laki pun turun dari gunung. Pemerintah rezim yang berkuasa juga sangat menginginkan perdamaian tercipta di Aceh dengan usaha yang dilakukan pemerintah sebagai pendekatan persuasif terhadap masyarakat Aceh dan perundingan-perundingan yang dilakukan antara pemerintah dan petinggi-petinggi GAM. Akhirnya perdamaian tercipta di bumi Aceh. Unsur-unsur yang dianalisis dalam makalah tersebut sudah sesuai dengan pendekatan yang ditentukan, yakni menggunakan pendekatan mimetik, di mana makalah tersebut sudah menjelaskan mengenai aspek sosial yang ada dalam cerpen dan juga memberikan contoh fenomena yang terjadi dalam realita sebagai bukti atau cerminan dari cerpen tersebut. Keluasaan serta kedalaman analisis dalam makalah tersebut dapat dikatakan sudah cukup baik. Di dalamnya disertakan bukti kutipan dan penjelasan dengan menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami bagi pembaca. Forum diskusi kelompok 4. Setelah menyimak hasil pemaparan analisis dari kelompok 4 serta turut serta mengikuti diskusi di forum Elena, maka dapat disimpulkan bahwa dalam cerpen Wanita Ekspreso terdapat unsur sosial budaya masyarakat di mana isi dari cerita itu terinspirasi dari kehidupan sosial dan budaya yang benar-benar ada dalam suatu daerah Jawa. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis karya sastra tersebut yaitu menggunakan pendekatan mimetik. Adapun unsur-unsur yang dianalisis dalam cerpen tersebut meliputi: pertama, identifikasi aspek budaya dalam cerpen Wanita Ekspreso, meliputi baju adat pernikahan daerah Kudus, ilmu santet, sistem sapaan masyarakat Jawa, dan perjodohan. Yang kedua, membuktikan aspek-aspek budaya sebagai bentuk peniruan dari kehidupan nyata. Ini meliputi perjanjian dalam wasiat, ilmu pelet, dan memakai baju adat daerah. Yang ketiga, identifikasi aspek sosial dalam cerpen Wanita Ekspreso, meliputi perundungan dan kebohongan. Yang keempat, membuktikan aspek sosial sebagai bentuk peniruan dari kehidupan nyata. Selanjutnya, unsur-unsur yang dianalisis dalam makalah tersebut sudah sesuai dengan pendekatan yang ditentukan, yakni menggunakan pendekatan mimetik, di mana dalam makalah tersebut menjelaskan mengenai aspek sosial dan budaya yang terdapat dalam cerpen Wanita Ekspreso. Adapun keluasan dan kedalaman analisis dalam makalah tersebut sudah baik. Hal ini dikarenakan dalam pembahasan sudah dijelaskan sesuai dengan unsur-unsur pendekatan mimetik yang digunakan dalam menganalisis. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.